bagaimana rangkaian paralel. Gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik, kita akan mulai nomor 4 ya. Ini dari nomor 4, 5, 6, 7. Nomor 4 ini 5 buah hambatan masing-masing 20 ohm, jadi sama semua. Paralel ya, di paralel berarti berjajar, sejajar. Kalau seri kan nyambung. Maka hambatan penggantinya, jadi 20 paralel. Penggantinya bagaimana? Pelajaran SMP ini. Ada yang masih ingat caranya? Mudah saja. Kalau paralel, karena dipasang sejajar, berarti tinggal diseper ya. Seper 20 tambah seper 20 tambah seper 20 tambah seper 20. Kemudian hasilnya berapa terus dibalik. Gitu ya. Itu cara mengerjakannya seperti itu. Saya akan ambil rumusnya. Jadi rumus paralel saya bawakan ke situ. Untuk rumus paralel. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah rumus paralel. Seper R1, R2, R3. Kebetulan ini ada 5 ya, jadi nanti sampai 5. Gitu ya. Oke, kita masukkan 1 per... Nah, ini saya tulis ini. 1 per R1 nanti ya. Ini sama dengan 1 ditambah 1 tambah lagi 1, kira-kira nanti ada 5. Nah, gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian seper R paralel maksudnya ya. Nah, gini. Ini seper R1 karena kebetulan 20. Berarti ini 20 semua, ini juga 20. Ini 20, ini 20, ini 20. Jadi 5, kemudian ini ada 20. Jangan lupa untuk memberikan pernya di sini ya. Nah, gini. Garisnya agak dilebarkan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita mendapatkan seper R itu seper 20 tambah semua sebanyak 5. Sehingga kita mendapatkan hasil di sini. Tambahkan semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka tulis di atasnya ini 5. Per tetap penyebutnya sama. Nah, gini ya. Kemudian ini masih seper RP, sehingga kamu harus membaliknya. Ya, sehingga dibalik menjadi RP-nya adalah 20 dibagi 5. Ini paralelnya. 20 per 5. Maka sama dengan 4 ohm. Oke, ini pelajaran SMP. Soal pertama. Maka jawabannya tulis aja di sini. Nah, gini ya. 4. Jadi yang B. Oke. Ada pertanyaan soal nomor 1? Belum ada, Pak. Belum ada. Jelas ya. Oke, lanjut nomor 2. 3 hambatan 12, 6, dan 4 disusun paralel. Paralel lagi ini. Dan dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka perbandingan arus. Nah, karena paralel, maka sekali lagi tegangannya pasti sama. Gambarnya saya pindah. Nah, ini ya, gambarnya saya pindah. Saya berikan paralelnya. Oke, ditunggu sebentar. Saya akan kasih paralelnya dari gambar yang tadi. Nah, perhatikan yang ini. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari rangkaian paralel, kalau kamu lihat.
Ada R1, R2, dan R3. Ya, di mana masing-masing 12, 6, dan 4. Kita tulis di sini. Nah, ini adalah 12. Gitu ya. Kemudian ini 6, sini 4. Nah, gitu. Kemudian, kita hitung dulu ya, R-nya ini kalau paralel seperti apa. Pakai seper yang atas tadi. Oke, kita masukkan dengan perhitungan seper R. 1 per R, R paralel kayak tadi ya, sama dengan 1 ditambah 1 ditambah lagi 1 lagi. Nah, ini R paralel 12, kemudian ini 6, kemudian ini 4. Nah, kita dapat seperti ini sekarang. Kasih seper di sini. Nah, ini juga. Nah, kita mendapatkan seper RP sama dengan. Kemudian antara 12, 6, dan 4 kita tentukan ya, pernya supaya sama. Karena 12, 6, 4 ya berarti 12 ya, kita bisa buat di sini penyebutnya sama 12. Yang paling kiri tetap 1, kemudian yang tengah menjadi 2, yang paling kanan menjadi 3. Oke, gitu ya. Supaya penyebutnya tetap sama. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 3. Berarti sama dengan 6 gitu ya. 6 per 12. Kemudian jangan lupa karena ini paralel untuk membalik. Sehingga R paralelnya sama dengan 12 bagi 6 atau 2 ohm. Nah, kemudian kita lihat ini yang kawat atas, tengah maupun bawah, ini awal dan akhirnya sama. Atau tetap satu titik, sehingga V-nya sama. Maka V kita hitung, V paralel. V paralel sama dengan I kali R gitu ya. I kali R-nya R paralel. Nah, R paralel berarti kita peroleh 2, berarti 2I gitu ya. 2 kali I maksudnya begitu. Nah, ini tegangannya. Berarti semua ini tegangannya 2I, 2I, 2I. Gitu ya. Kemudian kita mencari perbandingan arus. Berarti untuk I1 ya. I yang pertama gitu ya. I1 yang paling atas V per R. Ya, kita tulis di sini berarti V-nya V paralel ya, tetap sama. Dibagi R-nya yang ada di situ berarti R1. Sehingga kita memperoleh V paralelnya sama dengan di situ 2I gitu ya, 2I, 2I. Nah, ini dibagi dengan R-nya. R-nya di situ adalah 12. 2I dibagi 12. Berarti I per 6. Nah, ini untuk I1. I1 adalah I per 6. Kemudian dengan cara yang sama, kita tulis I2. Kita hitung I2. Nah, untuk mempercepat, kita copy saja. Nah, copy ke bawah. Nah, gini ya. Ini untuk I2 dan ini untuk I3. Nah, seperti ini. Yang kita bedakan hanya yang bagian penyebutnya aja, ya ini 12 berarti yang ini 6, karena pembaginya adalah 6. Nah, ini 6, sedangkan ini pembaginya adalah 4. Nah, ini kita hapus. Ini kita ganti, yang I2 ini 6. Ini yang I3 ini kita ganti dengan 4. Nah, sehingga ini nanti 1/3, ininya kita ganti tidak I per 6, tapi I per 3. Nah, ini I per 3. Kemudian yang ini nanti I per 2 gitu ya. Oke, kita buat ini ya. Ini I per 3. Nah, sedangkan yang bawahnya ini adalah
I per 2. I per 2. Nah, berarti I1, I2, dan I3 1/6 banding 1/3 banding 1/2. Paling cepat kita kalikan semuanya dengan 6 gitu ya. Kalau ini semua kita kalikan dengan 6, jadi semuanya ini ya. Nah, ini kita kalikan, nah ini semuanya. Nah, ini kita kalikan dengan angka 6. Nah, kita mendapatkan perbandingan yang baru. Di sini berarti 1/6, I per 6 kali 6 itu 1I atau 1. Kemudian I per 3 kali 6 berarti 2I atau 2 gitu ya. Kemudian I per 2 kali 6 berarti 3I atau 3. Nah, jadi seperti ini. 1 banding 2 banding 3. Nah, ini solusi dari nomor 5 atau soal nomor 2 di sini ya. Oke. Nah, ini solusinya ini. Ada pertanyaan dulu untuk soal yang contoh yang kedua? Silahkan kalau mau bertanya. Kalau tidak, saya lanjut. Nggak ada masalah? Halo? Alhamdulillah belum ada, Pak. Bagus. Kita lanjut nomor 6 ya, atau nomor 3. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian listrik yang mengalir pada rangkaian, arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Oh, ini ada hambatan 2, 2, 2 ini ya. Kemudian mengalir ini gabungan 2 dengan ini di seri dulu lalu di paralel. Kemudian I mengalir. Ini keluar dari sini, mecah di sini, balik lagi. Kita hitung dulu R total ya. Kita hitung dulu R total. Kalau modelnya seperti ini berarti ini kita seri dulu ini ya. Nah, ini kita seri dulu. Nah, ini kita seri, perhatikan. Ini kita seri. Nah, oke, kita tulis di sini. R seri. Tulislah R serinya di sini. Nah, R seri. Nah, seri dijumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, gini. Kemudian ini di paralel ya dengan 2 ini. Jadi kita membentuk seri ini dengan 2 ini di paralel. Sehingga kita mendapatkan nilai. Jadi ini di paralel gini ya. Ini di paralel dengan ini. Ini paralel dengan 2 ini. Sehingga kita dapatkan RP, R paralel yang baru. Nah, tulis ini R paralel. 4 ditambah setengah gitu ya. Jadi RP-nya 1/4 ditambah setengah. Kemudian nanti disamakan penyebut seperti yang tadi. Oke, kita hitung kembali. 1 per RP, kita punya cara cepat. Boleh 1/RP sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Boleh juga dengan kali dibagi jumlah. Masih ingat itu ya? Itu cara cepat untuk menghitung paralel apabila hanya ada 2 pengganti. Jadi kali dibagi jumlah. Kali berarti kita kalikan ya, 4 kali 2 gitu ya. Dibagi 4 ditambah 2. Nanti kamu bisa membuktikan kenapa kali dibagi jumlah. Kali, kemudian saya taruh di sini. Nah, gini. 4 kali 2 itu hasilnya adalah 8. Saya tulis di sini. Bagi 4 plus 2, 6. Gitu ya. 8/6 kalau diperkecil menjadi 4/3. Kita mendapatkan hasilnya adalah 4/3.
Ya, ini 4/3. Jadi tidak perlu membalik lagi kalau pakai cara ini. Ya, kita bisa lebih cepat. Tapi ini hanya berlaku khusus untuk 2 saja yang di paralel. Kemudian berikutnya I. I itu adalah arus jadi tegangan dibagi hambatan. Nah, gitu ya. Karena V itu IR, jadi I sama dengan V dibagi R gitu ya. V per R. V-nya masukkan di situ. Kebetulan V-nya itu berapa itu? 2 ya. 2 dibagi dengan 4/3. Mungkin saya tulis pakai gini aja lebih. Nah, dibagi 4/3. Nah, gini. 2 bagi 4/3 berarti kita punya bilangan 3-nya naik ya. 3 naik jadi 3 kali 2. Itu sama dengan 6 dibagi 4. Nah, gitu. Maka 6 dibagi 4 sama dengan 3/2, 1,5. Nah, gini. Ampere. Nah, ini solusinya ya, 1,5. Maka ini jawaban dari soal nomor 6. Nah, ini ya. Oke. Ada pertanyaan soal yang nomor 6, soal ketiga? Sebelum kita soal terakhir. Bisa ya? Halo? Masih ada kehidupan? Ya, Pak. Ada, Pak. Oke, bagus. Soal terakhir. Ya, ini kita bisa selesai lebih cepat ini. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. R-nya 6, E-nya 9. Oh, berarti R-nya ini semua 6. 6, 6, 6. Kemudian E-nya 9, voltnya 9, maka I sebesar. I adalah berarti volt dibagi ohm ya, E per R. Kita masukkan aja supaya cepat. R-nya kita seri dulu kebetulan. Ini kan seri ini ya. Kebetulan ketiganya disusun seri. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa langsung ke R total. R total sama dengan. Nah, R seri itu tambahkan ya. 6 ditambah 6 ditambah 6. Sama dengan 18 ohm. Kemudian kita hitung I-nya dengan I itu V per R. Kebetulan sama di situ. V-nya di situ menggunakan E karena di situ GGLE ya, nggak apa-apa. E bagi R. Harusnya E ditambah R kecil, tapi kebetulan R kecilnya tidak ada. Jadi R kecilnya 0, sehingga kita masukkan di sini E-nya adalah 18. Di R totalnya di situ atau serinya adalah kebalik ini ya. E-nya yang 9, kemudian R-nya yang 18. Nah, seperti ini. Nah, 9 dibagi 18 itu separuhnya atau setengah. 0,5 ampere. Nah, gini. Ah, oke, selesailah sudah untuk pembahasan yang soal-soal lantian seri paralel, mengingatkan untuk yang konsep listrik di SMP. Oke, ini jawabannya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Dipersilahkan kalau yang bertanya. Kalau tidak, saya tutup. Tidak ada? Belum, Pak. Oke, bagus. Kalau begitu, saya akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nanti screenshot-nya saya kirim. Ya, saya kirim ke grup ya. Tadi yang baru datang, siapa yang melambaikan tangan? Halo? Oh, tidak ada respon. Halo?
MIPA 6. Muhammad Najmi, saya panggil sekali lagi Muhammad Najmi. Oh, enggak ada ya. Ya udah. Ya sudah, karena Muhammad Najmi tidak ada, Maaf. kita akhiri pembelajaran. Halo Muhammad Najmi. Maaf. Oh ya. Kemana tadi Muhammad Najmi? Kamar mandi. Oh, ke kamar mandi. Lama sekali kamu. Banyak yang kamu perbaiki ya, organ-organ tubuhmu ya. Oke. Ya sudah. Pembelajaran kita akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti penjelasan saya tadi. Kalau yang belum bisa mengerti nanti